ke Semarang membeli makanan dengan si Intan. Sebelum memulaikan perdebatan, izinkanlah kami untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Untung Soropati dengan saya sendiri Yolandita Griselia Buisan selaku pembicara pertama dan rekan saya Yudi Ujung selaku pembicara kedua serta rekan saya Raldi Mangiso selaku pembicara ketiga. Sekian dan salam konstitusi. Mosi perdebatan kita saat ini yaitu penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Penghapusan menurut KBBI adalah proses cara perbuatan menghapuskan, peniadaan, dan pembatalan. Calon independen secara definitif adalah calon yang diusung langsung oleh rakyat. Pemilihan umum berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala daerah menurut Kamus Hukum adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu daerah. Maka dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, calon independen adalah calon yang diusung langsung oleh rakyat dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang akan mengepalai suatu daerah. Lahirnya mosi menghapuskan calon independen Dewan Juri yang terhormat karena munculnya kekhawatiran jika adanya calon independen maka akan berimplikasi pada ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena calon independen tidak didukung oleh partai politik. Namun, berbicara konsep kedaulatan rakyat adalah berbicara tentang keberadaan jaminan akan hak-hak warga negara, baik yang tertuang dalam konstitusi maupun dalam penegakan hukumnya. Sampai sejauh mana ancaman terhadap hak warga negara tergantung atas sejauh mana konstitusi menjamin hak tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara adalah melindungi dan menjamin hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah proses politik bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan politik yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan kepala daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta juga pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Berlandas pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Maka pada kesempatan kali ini, kami dengan tegas, lugas, dan bijaksana tidak setuju dengan mosi perdebatan kita saat ini. Dengan argumen utama yang pertama, penghapusan calon independen merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, dengan adanya calon independen dapat meminimalisir konflik of interest dalam partai politik dengan memberikan solusi rekomendasi yaitu merevisi undang-undang pemerintahan daerah dengan memberikan hak veto bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan dan dielaborasi oleh rekan saya dari pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Akhir kata, lex proficit non res vicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Sekian dan salam konstitusi. Profesor Bagirmanan pernah mengatakan bahwa negara dan pemerintahan adalah pemikul utama tanggung jawab untuk kemudian mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran daripada rakyat itu sendiri. Dewan Juri, keadilan yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang mengemukakan bahwa Justitia est constans et perpetua, iusum voluntas quae caterbar, yang mengartikan apa? Bahwa keadilan adalah suatu kehendak yang tetap dan tidak ada akhirnya untuk memberi kepada tiap-tiap orang terkait dengan apa yang menjadi haknya. Yang dalam konteks perdebatan kali ini terkait dengan hak politik, yakni hak untuk memilih, dipilih, dan ikut serta dalam pemilihan itu sendiri. Dewan Juri, keadilan atau pemberian hak kepada tiap-tiap orang ini dapat terwujudkan manakala jika kita kemudian tidak menghapus adanya calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Dewan Juri, mengapa? Karena dengan adanya calon independen, pemerintah dan negara dapat kemudian memberikan hak politik yang sama kepada setiap orang yang kemudian ingin maju sebagai calon dalam pemilihan umum kepala daerah. Dewan Juri, hal ini sesuai dan selaras dengan apa yang kemudian dikemukakan atau digagas oleh Undang-Undang Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Pasal 28
D ayat 1 dan Undang-Undang Pasal 28D ayat 2 yang kemudian mengatakan bahwa semua orang kemudian mempunyai kesempatan yang sama di hadapan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan dewan juri. Artinya apa? Bahwa semua orang kemudian memiliki hak politik, yakni hak untuk kemudian dipilih dan hak untuk ikut serta dalam pemilihan itu sendiri dewan juri yang kami amat hormati. Sehingga dewan juri, jika kita menghapus adanya calon independen ini, maka hal tersebut akan bermuara pada pencederaan terhadap hak asasi manusia dewan juri. Mengapa? Karena jika tidak adanya calon independen ini, maka orang yang kemudian masuk sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah hanya mereka yang kemudian memiliki kekuatan dalam partai politik dan hanya mereka yang kemudian masuk dalam partai politik dewan juri. Yang dimana jika orang tidak masuk dalam partai politik, tidak kemudian mendapatkan hak politiknya dewan juri yang amat kami hormati. Sehingga dengan tegas kami mengatakan bahwa penghapusan calon independen adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, bukankah pada pasal 1 ayat 2 kemudian telah mengamanatkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat? Artinya apa? Rakyatlah yang kemudian memilih, menilai, dan menentukan pemimpinnya dewan juri. Sehingga dengan penghapusan calon independen yang dalam hal ini diartikan sebagai calon yang diusungkan langsung oleh rakyat, bukankah hal tersebut bertentangan dewan juri? Yang mana kedaulatan tertinggi tetaplah di tangan rakyat, biarlah rakyat memilih, menilai, dan menentukan dewan juri. Dewan juri. Pada data Carta Politika pada tahun 2020, terdapat sebanyak 88% warga Indonesia yang kemudian mendukung adanya calon independen. Sehingga, jika berlandaskan kedaulatan rakyat tertinggi ada di tangan rakyat, maka calon independen ini kemudian berhak untuk dipertahankan dewan juri. Dewan juri yang kami amat hormati, dengan adanya calon independen ini pun kemudian dapat meminimalisir terjadinya konflik of interest atau konflik kepentingan dewan juri. Mengapa? Karena dengan masuk melalui jalur partai politik, maka pemerintah akan kemudian lebih menyampingkan kepentingan-kepentingan warga yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan daripada partai politik itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh karena adanya atau timbulnya praktik politik balas budi terhadap partai-partai pengusungnya dewan juri yang amat kami hormati. Hal ini terbukti manakala mantan Gubernur Sulawesi Selatan yakni Nurdin Abdullah dalam penyelenggaraan pemerintahannya tertangkap tangan melakukan suap untuk kemudian membayar kepada partai politik yang mengusungnya dewan juri yang amat kami hormati. Sehingga lahirnya calon independen ini untuk kemudian meminimalisir segala bentuk kepentingan-kepentingan daripada partai politik itu sendiri serta dewan juri. Dengan adanya calon independen ini pun kita kemudian dapat lebih fokus terhadap kepentingan-kepentingan daripada masyarakat itu sendiri dewan juri yang amat kami hormati. Sehingga apa? Jika pemerintah lebih fokus terhadap kepentingan daripada masyarakat dan segala bentuk kepentingan masyarakat kemudian dapat teratasi, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan kemudian dapat terjamin dewan juri yang amat kami hormati. Kesimpulannya adalah, jika kemudian negara dan pemerintah tidak menghapus adanya calon independen, maka keadilan yang dalam hal ini pemberian hak kepada tiap-tiap orang terkait dengan hak politik serta kemakmuran dan kesejahteraan daripada rakyat akan kemudian terjamin dewan juri yang amat kami hormati. Atas dasar-dasar tersebutlah kami dengan bangga menolak adanya mosi perdebatan kali ini terkait dengan penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Le salut di people es la supreme loah. Hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat. Dewan juri yang terhormat, mengapa kemudian kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kita di kali ini? Yang pertama, kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat dewan juri yang terhormat. Sebab dari sudut pandang manapun, baik dalam perspektif teoritis maupun empiris, calon independen memiliki arti pentingnya dewan juri yang terhormat. Yang kedua, kebijakan yang memberikan otoritas tunggal pada partai politik bahwasannya tidak relevan dewan juri yang terhormat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat dewan juri yang terhormat. Artinya apa? Ketika kita ingin menghapus calon independen dalam pemilihan kepala daerah,
itu sama halnya dengan membatasi rakyat dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka Dewan Juri yang terhormat. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, calon independen pada umumnya memiliki dukungan suara secara psikologis lebih kuat. Asumsinya, masyarakat dalam memberikan KTP punya keyakinan dan keinginan bahwa calon yang mereka percaya itu bisa terpilih Dewan Juri yang terhormat. Sangat rumit jika kita ingin menghapus calon independen dalam pemilihan kepala daerah, sementara dukungan seseorang terhadap calon independen dengan memberikan KTP lebih kuat dibandingkan calon yang diusung oleh partai politik itu tersendiri Dewan Juri yang terhormat. Dr. H. Musakar, sarjana hukum, merupakan calon terpilih melalui jalur independen dari Kabupaten Bireuen. Beliau mampu membuktikan dengan kebijakannya sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya bisa berjalan dengan baik dan relevan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, dalam pilkada serentak di Kabupaten Rembang pada tahun 2015, fakta yang menarik bagi calon independen hadir sebagai pemenang yang mengalahkan calon yang diusung oleh partai politik itu tersendiri Dewan Juri yang terhormat. Artinya apa? Ketika calon independen terpilih itu benar-benar seseorang pemimpin yang berasal dari masyarakat, meskipun tidak ada dukungan dari partai politik, tapi dengan kepercayaan yang besar dari masyarakat, maka beliau pasti akan mampu untuk menjalankan roda pemerintahannya Dewan Juri yang terhormat. Dan jika ada kekhawatiran ketidakseimbangan kekuasaan dari calon independen dengan tidak ada dukungan partai politik, maka di sini kami memberikan hak veto kepada calon independen terpilih agar di mana beliau mampu untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, hal tersebut membuktikan bahwa ini merupakan demokrasi yang baik sebab dilihat dari bagaimana rakyat dapat mengekspresikan kebebasan berbangsa dan bernegara dengan memilih pemimpin mereka secara langsung Dewan Juri yang terhormat. Ketika penghapusan calon independen disebabkan oleh karena tidak ada dukungan partai politik, itu merupakan sebuah alasan yang tidak relevan Dewan Juri yang terhormat. Sebab calon yang diusung oleh partai politik itu tersendiri kebanyakan tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Dikutip dari eds.kpk.go.id, KPK mengungkapkan bahwa tahun 2014 sebanyak 25 orang yang terjerat kasus korupsi dan 23 orang merupakan kepala daerah yang diusung oleh partai politik itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Itu sebabnya sangat tidak relevan jika alasan tersebut digunakan sebab tidak akan mampu untuk menghapus calon independen dalam pemilihan kepala daerah Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah ini sejatinya dapat meminimalisir konflik of interest atau konflik kepentingan sebab tidak akan dipengaruhi oleh partai politik tetapi lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan publik dengan memperhatikan peraturan dan kebijakan yang berlaku Dewan Juri yang terhormat. Dan karena tidak ada dukungan dari partai politik itu tersendiri, maka calon independen tidak perlu membalas budi kepada partai politik, sebab calon independen terpilih akan lebih mementingkan masyarakat dibandingkan partai politik Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dengan merevisi Undang-Undang Pemda dalam memberikan hak veto bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan daerah, maka calon independen ini yang terpilih akan sangat mudah dalam menjalankan roda pemerintahannya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga sangat mudah juga kami tidak mendukung penuh musik perdebatan kita di kali ini. Akhir kata, lex prospit non respisit. Tibalah kita pada penghujung perdebatan. Salus populis suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, terjaminnya hak dipilih dan memilih adalah kunci proses politik bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga semua warga negara tanpa terkecuali dapat menjamin hak tersebut. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di mana kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang terhormat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak memiliki kepentingan di belakangnya. Hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan yang marak terjadi dalam partai politik, di mana Dewan Juri yang terhormat, pemimpin yang diusung oleh partai, selain mementingkan kepentingan rakyat, juga terselip kepentingan partai, di mana Dewan Juri yang terhormat, visi partai belum tentu menguntungkan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini sering terjadi tumpang tindih kepentingan.
Maka dari itu, kita yakini bersama Dewan Juri yang terhormat, dengan lahirnya calon independen akan menjadi jawaban atas kekeliruan yang selama ini sering terjadi. Errare humanum est trupe in errore prasaverare. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi keraguan yang menimbulkan perdebatan, kami menawarkan solusi yang komprehensif, yaitu dengan merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan memberikan hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan undang-undang atau resolusi kepada pemerintah daerah, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahannya, semua keputusan yang ditetapkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, ada satu kutipan yang perlu kita sadari bersama, bahwasanya partai politik ataupun independen itu hanya kendaraan, karena yang terpenting adalah elektabilitas dan ketokohan pemimpin. Akhir kata, ecum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian dan salam konstitusi.